Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahil bi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman ala imain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa yafaqihuna fid din wa yaj'aluna ulama amilin atqiya mukhlisin. Alhamdulillah. Lanjutin kajian kita dalam kitab Budurut Thali'ah, syarah dari Risalatul Jami'ah nya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhuma wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima fid dharain amin. Kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana mencintai Rasulullah SAW. Di antara ketaatan hati yang selanjutnya adalah mencintai wasohabatihi, dan para sahabatnya Rasulullah SAW. Ini merupakan hal yang paling penting dibahas di urutan ketiga setelah cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta para sahabat Rasulullah. Menjadi penting pembahasan ini karena ada daripada akidah-akidah yang salah, yang tidak sesuai dengan akidah yang diajarkan sama Nabi SAW, yang membenci sahabat Nabi SAW. Nah, Ahlus Sunnah ada dalam akidah yang sangat menjunjung tinggi sahabat Nabi SAW, memuliakan sahabat Nabi dan mencintai sahabat Nabi. Gimana enggak, orang itu kan sahabatnya Nabi ya. Muridnya Nabi dapat gemblengan langsung dari Rasulullah SAW. Wajib kita memuliakan mereka, memuliakan para sahabat ya. Secara tidak langsung kita memuliakan Rasulullah. Cinta sahabat berarti kita cinta juga sama Rasulullah ya. Sebaliknya kalau kita benci sahabat, sama aja kita tidak menghargai apa yang sudah Rasulullah ajarkan pada sahabat, didik sahabat Nabi ya. Orang bilang sahabat Nabi sesat berarti secara tidak langsung menuduh Rasulullah gagal mendidik para sahabat. Ada akidah-akidah di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang begitu bencinya sama sahabat Nabi, sampai sebagian dari mereka yang menyatakan semua sahabat Nabi kafir kecuali beberapa orang. Nah, jadi mengenai materi mencintai sahabat itu penting untuk dibahas di pengajian-pengajian aswaja dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di sini disebutkan wa min ta'atil qalbi, di antara ketaatan hati itu mahabbatus sahabatil kiram radhiyallahu anhum. Di antara ketaatan hati yang selanjutnya adalah mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia radhiyallahu anhum. Nah, siapa sahabat? Wasahabi huwa man ijtama'a mu'minan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da nubuwwati. Itu orang yang berkumpul, pernah ngumpul dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman. Kalau kumpul sama Nabi sembarangan ya enggak, tapi kumpul Nabi dalam iman. Mereka pernah ketemu Nabi, kumpul sama Nabi, dan dalam kondisi mereka beriman, dalam kondisi Islam gitu ya. Itu setelah kenabian, kaidnya setelah kenabian. Sebab ada yang beriman sama Nabi sebelum datangnya Nabi. Di antaranya ada satu raja dapetin raja di masa kira-kira 150 tahun atau berapa ratus tahun sebelum Rasulullah. Ini raja tahu tentang Rasulullah dari kitab Taurat atau Injil gitu ya. Tahu Nabi, dia baca tuh kitab suci terdahulu, jatuh hati dia sama Rasulullah ya. Sampai akhirnya nih dia nulis surat buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari masa ke masa sampai akhirnya tiba sama Rasulullah. Masa raja apa ya? Dia beriman sebelum datang Rasulullah ya. Nah, ini disebut sahabat gak? Enggak ya, disebut beriman iya. Tapi kalau disebut sahabat Nabi enggak, harus syaratnya ba'da nubuwatihi ya, setelah kenabian. Jadi setelah usia Rasulullah 40 ketemu Nabi dalam keadaan beriman gitu ya. Ijtima'an muta'arifan. Nah, ini
dengan perkumpulan yang saling mengenal antara sahabat Nabi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Bi an yakuna fil ardi, adanya di bumi perkumpulannya. Karena ada yang nggak kumpul, bukan kumpulnya di bumi, berkumpulnya di langit, ketemu Rasulullah di langit seperti beberapa nabi. Disebut sahabat ya bukan. Jadi ini definisinya penting. Wa mata alal iman, dan ia mati dalam keadaan iman. Kalau meninggal dalam keadaan tidak iman ya putus hubungan persahabatannya dengan Rasulullah SAW. Wa kana fil yaqadhah la fin naumi. Lalu yang selanjutnya, adanya perkumpulan tadi dalam iman setelah kenabian, perkumpulan yang saling mengenal di bumi, meninggal dalam iman dalam keadaan dia terjaga, bukan tidur. Kan ada yang berjumpa sama Nabi tapi dalam keadaan tidur, mimpi gitu ya. Disebut sahabat enggak? Itu kemuliaan tapi bukan disebut sahabat. Bahkan ada yang ketemu kan hanya dalam mimpi, dalam yaqadhah. Dalam yaqadhah tapi setelah wafatnya Rasulullah. Itu juga enggak disebut sahabat Nabi. Beberapa aulia solihin punya derajat yang luar biasa sehingga hijabnya terbuka, bahkan mereka berjumpa. Di antaranya Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi, beliau disebutin, beliau menyebutkan laukana al-habibu ghaiban anni tarfatain ma'adatu musliman. Kalau Rasulullah SAW hilang dari pandanganku, walaupun sekejap mata aku nggak anggap diriku muslim. Ajaib, ada orang kayak gini, masya Allah. Ya. Bisa kayak gitu ya. Berarti bisa ya, nih Nabi SAW nggak mati di kuburnya. Ya. Kalau ada orang menyatakan Rasulullah meninggal, itu hatinya yang meninggal. Hati yang meninggal. Rasulullah, jangankan seorang Rasul, orang mukmin aja nggak mati, cuma perpindahan dirinya ke alam barzah, ya pindah ke alam barzah jelas. Tapi kalau disebut mati enggak. Betapa banyak orang-orang yang sudah meninggal beratus-ratus tahun, manfaatnya sampai sekarang masih ada. Bukankah hidup itu manfaat juga? Imam Syafi'i berapa ratus tahun lalu, sampai sekarang kita bisa mendapatkan manfaat beliau, nggak berhenti di barat, timur, utara, selatan, dapetin semua manfaatnya dari Imam Syafi'i. Itu kan kehidupan juga. Betapa banyak orang juga hidup tapi manfaatnya hilang. Yang disebutin jasadnya jadi apa kalau alat bawa jenazah teh, jadi keranda buat dirinya sebelum dia mati beneran. Ya nggak ada manfaat hidupnya gitu ya, habis berlalu nggak ada nilai. Nah itu dalam makna ya, tapi benar maksudnya bahwa para solihin itu nggak mati ya. Allah muliakan mereka karena mereka selama masa hidupnya sudah berkorban, berupaya, bermujahadah untuk setia sama Allah, hidupkan diri dengan ketakwaan, iman takwa sama Allah, maka Allah hargain apa yang mereka upayakan tadi, dengan mereka bisa hidup terus. Beberapa aulia itu bisa bebas kemana aja di setiap waktu, ruhnya mutlak itlak, bebas kemana aja, tergantung darajahnya. Makin besar dia darajahnya, makin bebas dia melakukan aktivitas. Tapi untuk yang biasa-biasa kadang-kadang cuman terbatas beberapa waktu, mungkin malam Jumat ada gitu ya. Tapi beberapa aulia solihin itu dikasih itlak, kasih mutlak, kapan aja mereka mau kemana-mana bisa. Nah, bentuk bagaimana Allah memuliakan mereka, karena mereka sudah memuliakan Allah, gitu ya. Nah, takwa itu buat orang mulia bukan hanya di masa hidup di dunia, tapi bahkan setelah mati pun mereka jadi mulia. Bahkan kata, nah gitu ya. Panjang kalau bahas itunya ya. Yang jelas yang disebutin apa? La taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata. Jangan pernah kalian katakan orang yang mati di jalan Allah itu mati. Bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Bahkan malahan mereka itu hidup, diberi rezeki sama Allah SWT. Mereka hidup, kata ulama, layaknya kita hidup. Mereka makan, layaknya kita makan, bahkan lebih sempurna makanannya. Mereka minum, layaknya kita minum. Mereka bermuamalah, berinteraksi, layaknya kita berinteraksi. Walaupun ada batasan-batasan yang tetap ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka punya kemuliaan, kehidupan yang lebih sempurna dibandingkan kehidupan kita di dunia sekarang ini. Gitu ya. Enggak ada batasan lagi.
nggak ada batasan lagi mereka ketika wafatnya ya. Kita di hidup dunia masih ada batasan syariat yang ngatur kita boleh ini nggak boleh ini, tapi mereka di kehidupan barzakhi lebih bebas gitu ya. Nah, apa lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Jadi ya, ini definisi sahabat yang disebutin dalam kitab ini. Ada lagi kalau disebutin sama Sayyid Muhammad Al-Maliki nih di kitab ini, sebutkan man lakian nabi wa amana bihi wa mata ala dzalik. Simpel ini. Siapa yang ketemu Nabi, beriman sama Nabi, mati dalam keadaan iman. 3. Jumpa sama Nabi, nggak harus lihat berjumpa tuh. Karena ada sebagian sahabat Nabi yang buta. Itu apa disebut sahabat? Nggak harus lihat syaratnya. Terus beriman sama Nabi saat hidup. Ada yang beriman Nabi setelah Nabi wafat, telat nggak jadi sahabat, jadi tabiin paling ntar ya. Nah, dan mati dalam keadaan iman. Itu sahabat Nabi. Nah, para ulama menyusun banyak sekali kitab dalam materi mengenal sahabat Nabi SAW. Banyak kitab-kitab yang disusun oleh para ulama. Menurut Imam Suyuti disebutkan bahwa orang yang pertama kali mengumpulkan nama-nama sahabat Nabi dan sejarah mereka adalah Imam Bukhari. Nah gitu. Kata Abu Ya Maliki, yang tampak dari pendapatnya Imam Suyuti di sini, maksud beliau adalah orang yang pertama kali mengumpulkan nama-nama sahabat Nabi saja. Karena ntar ada maksudnya dikhususkan satu kitab bahas nama-nama sahabat Nabi dan sejarahnya gitu ya. Adapun kalau yang pertama kali mengumpulkan nama-nama sahabat Nabi gitu ya, dalam satu kitab, tapi dicampur dengan nama-nama tokoh-tokoh lain dari para tabi'in, orang-orang soleh setelahnya gitu ya. Itu ada lagi namanya Imam Ibnu Sa'ad. Beliau lebih dulu dari Imam Bukhari yang sudah ngumpulin nama-nama sahabat Nabi beserta tokoh-tokoh setelahnya, disebutin dalam kitab Tabaqatul Kubra. Nah gitu. Nah banyak lagi setelah Imam Bukhari ini mengikuti jejak beliau, para ulama menyusun kitab khusus tentang sahabat Nabi itu banyak. Nah gitu ya. Nah sebelum kita bahas tentang masalah cinta sama sahabat Nabi, nah kita ada baiknya kita memahami bagaimana sih akidah Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan tentang para sahabat Nabi yang mulia ini. Disebutin as-sahabatu kulluhum udul. Sahabat Nabi itu semuanya adalah orang adil. Adil itu apa? Man ghalabat ta'atu ala ma'asih. Orang yang dominan baiknya dibandingkan salahnya. Bilang salah bisa nggak? Bisa. Karena sahabat Nabi bukan Nabi gitu ya. Sahabat Nabi bukan Nabi, tapi salahnya sudah diampuni ya. Dan disebutin ya, bahwa banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah sudah ridho sama mereka. Ridho itu di atas maghfirah. Bukan berarti mereka nggak punya salah. Nah, sahabat Nabi adalah manusia, bukan Nabi yang maksum, dijaga dari segala macam kesalahan, kelepatan gitu. Tahaya. Kalau dari Nabi itu yang perilaku haram yang pernah dilakukan ataupun makruh, bahkan khilaful aula aja enggak Rasulullah. Semuanya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka para nabi itu, para rasul nggak ada punya kesalahan. Tapi kalau sahabat Nabi ya mungkin karena bukan nabi begitu ya. Tapi ya gimana pun mereka melakukan kesalahan, mereka tetap nilainya nilai yang istimewa. Bagaimana disebutin siapa aja, baik yang dewasanya ataupun yang anak-anak ya. Sahabat Nabi yang sepuh ataupun yang muda, semuanya udul ya. Baik yang ikut terkena fitnah. Itu terkena fitnah di sini maksudnya apa? Yang ikut perang antara peperangan Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Itu dua-duanya sahabat Nabi. Dua kelompok besar yang akhirnya sempat terjadi perselisihan sampai jadi perang. Makanya ada yang ikut pihak Sayyidina Ali, ada yang ikut pihak Sayyidina Muawiyah. Dua-duanya sahabat Nabi. Nah, itu yang disebutin sama ulama kita nih, yang sering mungkin orang-orang tua kita masih sebagian dari kita yang pernah dengar, mungkin jangan ikut-ikut komentar tentang masalah sahabat Nabi, bukan wilayah kita ya. Wa majaro baina sihabi naskutu,
anhu ajrul ijtihad nusbitu, kata Imam Ibnu Ruslan dalam Zubatnya, apa yang terjadi pada para sahabat Nabi kita nggak tahu, nggak ngerti, udah diem aja dah, tahan diri untuk mengatakan sesuatu berkaitan masalah yang pelik daripada para sahabat Nabi. Bukan kelas kita, jauh banget gitu ya. Sebab pahala ijtihad itu nusbitu, sudah ditetapkan. Orang yang berijtihad mencari solusi, cari solusinya dari Quran dan hadis, berupaya benar-benar untuk bersikap yang gimana yang benar itu, lalu ternyata dia salah, ijtihadnya salah. Ijtihad tuh namanya meneliti Quran dan hadis biar mendapatkan bagaimana sikap terbaik gitu ya, yang sesuai dengan ajaran Quran dan hadis gitu ya. Itu ijtihad, sembarangan langsung nyomot, langsung berpendapat gitu ya. Orang yang berijtihad salah, dia dapat 1 pahala, karena ijtihadnya udah upaya ngerahin segala kemampuan untuk memahami Quran dan hadis, ternyata pendapatnya salah, tetap dapat 1 pahala karena ijtihadnya. Nah, sedangkan orang yang berijtihad tapi lalu benar, ijtihad dan benar, dapat 2 pahala, pahala ijtihadnya dan pahala benernya. Nah, itu yang disebutin wa anhu ajrul ijtihadi nusbitu. Jadi ijtihad itu para ulama, para sholihin, apalagi sahabat Nabi itu nggak sembarangan. Mereka kenapa kok ini akhirnya jadi ngikut Sayyidina Ali, kenapa kok ini jadi ikut Sayyidina Muawiyah. Lalu tentang ada lagi peperangan antara Sayyidina Ali sama Siti Aisyah, pusing kita ya. Ada Sayyidina Ali perang sama istri Nabi nih, mantu Nabi, sahabat Nabi, khalifah Nabi, berperang sama pihaknya Siti Aisyah, istrinya Nabi. Bingung kan? Makanya cenderungnya para ulama udah tutup kasus saja dah, bisir hari gitu ya. Tapi sekarang, zaman sekarang ini dibuka-buka, kita mau nggak mau sedikitnya harus jelasin minimal masalah akidahnya. Kita nggak bahas rinciannya gimana, sebenarnya bisa dipahamin bagi orang-orang yang mempelajarinya dengan utuh gitu ya. Kalau pelajaran comot-comotan ya cuma redaksi, cuma clipping doang ya bingung ntar ya. Tapi bisa dipahamin kalau dipelajarin secara utuh. Nah, jadi kalau kita dapetin ternyata nih ya, zaman sekarang kan semua diungkap-ungkap, diumbar-umbar, padahal ilmu itu ada yang boleh disampaikan, ada yang nggak boleh disampaikan. Cuma kan jadi problem sekarang nih ya, orang sekarang ngomong semua-muanya deh, nggak peduli, yang penting dia sampaikan, ada bahan untuk bicara, dia bicarain. Padahal nggak semua ilmu untuk disampaikan, ada orang-orangnya gitu ya. Maksudnya bukan berarti ilmu disembunyikan, ada masanya, ada orangnya yang cocok. Jangan kasih materi kuliah sama anak-anak TK, ibarat kita anak TK dikasih materi kuliah pan riut pusing nih. Nah, zaman sekarang tuh begitu, materi-materi berat disampaikan di Facebook, materi-materi berat disampaikan ya kan gimana ya. Nah, mau gak mau akhirnya kita ya sekarang zaman ini maksa kita untuk pintar, tapi ironisnya orang jarang ngaji ya. Akhirnya jadi masalah deh. Perang pemikiran ini jadi waduh, medan perang di pemikiran tuh luar biasa. Mau gak mau kita harus pintar. Minimal yang kita pegang itu di akidah. Apapun orang ngomong, sahabat Nabi udul, adil, orang baik, orang istimewa, generasi terbaik. Gimana enggak, itu muridnya Nabi SAW gitu. Itu akidah kita, tekad kita nggak bakal goyang dalam masalah itu. Itu akidah kita. Apapun yang orang katakan, itu prinsip kita. Itu ya. Nah, jadi itu bahwa sahabat Nabi tadi udul, orang-orang istimewa, itu dengan sepakatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama besar semuanya sepakat dari Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa mereka adalah udul, adalah orang terbaik. Sebagai bentuk husnudzon kita pada para sahabat Nabi, satu alasan pertama. Kedua, memandang apa yang mereka sudah persiapkan dari prasarana nih, sampainya syariat sama kita. Emang kita langsung dari Nabi dengar? Emang kita langsung dengar sholat dari Nabi, puasa dari Nabi, bersuci dari Nabi, ajaran-ajaran tentang akhlak kemuliaan semuanya dari Nabi? Enggak kan? Pasti ada wasilah di situ.
Enggak boleh enggak jalan-jalan. Betul. Betul. Ya Allah. Tadi apa lupa? Ya. Jadi nazaron ila matahat tamahhadalahu minal ma'asir minim tisali awamiri ba'dahu. Memandang jasa sahabat Nabi daripada apa yang mereka upayakan untuk memberikan prasarana pada umat yang setelah mereka daripada warisan-warisan mulia. Warisan mulia itu apa? Berupa ajaran-ajaran tentang bagaimana mematuhi perintah Allah. Karena kita lewat Nabi, lewat para sahabat tadi. Jasanya waduh luar biasa dah. Nah, dan terus mereka sudah berupaya menyebarkan Islam, membuka berbagai iklim, berbagai pelosok negeri di penjuru dunia ini. Enggak hanya di satu tempat. Itu kan jasa mereka, sampai ke Mesir, sampai ke Cina, sampai ke Afrika, sampai ke Eropa, kemana-mana. Berkat jasa siapa? Para sahabat Nabi. Mereka berkorban dengan harta, nyawa, semuanya, waktu, semuanya mereka korbankan mengarahkan bagaimana nih ajaran Islam bisa menyebar ke seluruh dunia, penjuru dunia. Itu kan jasa yang luar biasa, begitu ya. Nah, dan mereka sudah menyampaikan pada umat ini Al-Quran dan hadis, kitab wa sunnah, dan mereka telah membimbing manusia, dan mereka juga adalah orang-orang sosok-sosok yang langgeng dalam mempraktikkan sholat, zakat, berbagai macam bentuk ibadah, pendekatan sama Allah dengan keberanian, dengan pengorbanan, dengan kedermawanan, dengan mendahulukan orang lain, isar, dengan akhlak yang terpuji, yang tidak ada sifat-sifat itu pada umat yang terdahulu. Ada pada sahabat luar biasa pengorbanannya. Ya. Intinya ini panjang tentang bagaimana tentang mengapa kita harus memuliakan dan memuliakan sahabat Nabi, cinta sama Nabi, akidah yang baik sama sahabat Nabi. Karena banyak sekali daripada jasa mereka. Mereka juga sudah melaksanakan apa yang diamanatkan sama Nabi untuk menyampaikan agama ini ke berbagai penjuru dunia. Itu luar biasa. Oleh karena itu, kalau para sahabat Nabi ada salah, ya wajar-wajar aja, manusia gitu ya. Kalau kita nggak bisa memaafkan sahabat Nabi, siapa lagi yang mau kita maafin ya? Ini yang sosok yang terpenting aja masih kita suka kritisi macam-macam, bahkan sampai berani menjat mereka, menghakimi mereka. Ini penting masalah ini, sebab masalah ini mungkin udah ya. Bahkan mungkin ntar kesana-sana mungkin bakal banyak lagi fitnah nih. Kan disebutin sama Nabi ya. Ntar bakal datang satu masa di mana orang pagi-pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi kafir. Ya kita sering dengar itu kan. Apa itu? Itu mengenai tentang perang pemikiran. Ya. Zaman dulu mah nggak ada ceritanya, kita aman-aman aja, enjoy ya masalah akidah. Mungkin masalah ibadah yang malas-malasan, tapi akidah tetap terjaga orang dahulu. Sekarang mah masya Allah ya. Perang pemikiran dahsyatnya luar biasa ya. Kalau kita nggak bekali diri kita dengan akidah yang benar, pemahaman akidah yang benar, wah tergerus deh, gampang gontainya ya. Nah di situ ya. Nah lalu disebutin mengenai bagaimana sih sikap kita yang semestinya, kondisi hati kita mengenai menyikapi para sahabat Nabi tadi. Qala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda fil ansor, pada mengenai sahabat Ansor, sahabat Nabi yang di Madinah, yang orang Madinah. Disebutkan la yuhibbuhum illa mu'minun, tidak mencintai mereka kecuali orang beriman. Ini saksi dari Nabi, kesaksian dari Nabi. Yang beriman itu mestinya cinta sama sahabat Ansor dalam hadis ini. Wala yubghiduhum illa munafik, enggak mungkin ada yang benci sama sahabat Ansor melainkan orang munafik. Mau tahu ciri munafik atau iman? Lihat, cinta atau benci. Kalau cinta ya beriman. Kalau benci ya munafik, berarti minimalnya munafik tuh ya. Itu bisa jadi bahkan yang lebih ya. Wa man ahabbahum ahabbahullah. Bahkan lebih luar biasa ya. Bela sahabatnya. Barang siapa cinta sama mereka,
maka Allah pun akan cinta sama mereka. Dijanjikan sama Nabi, siapa yang cinta sama sahabat Nabi, maka Allah pun akan mencintainya. Waman abghadahum abghadahullah. Sebaliknya, barang siapa membenci para sahabat Nabi, maka Allah pun akan benci sama dia. Kalau Allah udah benci sama kita, apa yang bisa kita harapin? Apapun yang kita punya nggak ada nilainya kalau Allah udah benci. Gitu. Kalau Rasulullah SAW itu khusus tentang sahabat Ansor. Kan sahabat Nabi bukan sahabat Ansor doang, ada sahabat Muhajir, ada sahabat selain Muhajir dan Ansor yang lainnya. Kalau Muhajir kan orang Mekah, Ansor orang Madinah. Terus yang di luar-luar sahabat Nabi kan ada yang bukan Ansor, orang Persia, orang mana-mana banyak deh, orang-orang Afrika ada juga, kayak sahabat Bilal kan aslinya orang Afrika. Nah, Rasulullah nyebutin global. Hadisnya banyak tentang cinta sahabat Nabi nih. Di antaranya ini yang tentang global nih. Kalau Rasulullah SAW, Allah fi ashabi. Hati-hatilah daripada murka Allah. Hati-hatilah dari murka Allah, dari kebencian Allah. Masalah apa? Fi ashabi, dalam bagaimana bersikap pada sahabat Nabi, para sahabatku. Hati-hati, jangan sampai kena murka Allah. Hati-hati, jangan sampai kena murka Allah berkaitan bagaimana bersikap pada para sahabat Nabi. Gitu ya, pada para sahabatku, kata Rasulullah. La tattahiduhum gharadun ba'di. Jangan pernah kalian menjadikan mereka sasaran kebencian, sasaran tuduhan, sasaran pikiran-pikiran yang enggak pada para sahabat Nabi. Setelahku, di masa Rasulullah nggak ada masalah. Kan mulai ada masalah tuh, ya namanya ini disebutin sesuatu itu kalau sampai puncak. Nggak ada lagi kecuali turun, ya nggak? Antum naik ke ke puncak apa? Gunung Gede. Kira-kira kalau udah sampai puncak, apa lagi? Mau naik lagi ke langit? Kagak. Pasti ya turun. Itu hukum di dunia. Kalau di akhirat memuncak terus, nggak ada ujungnya. Makin enak, makin sempurna, semuanya makin sempurna. Tapi kalau di dunia mah udah puncak, yang nggak ada jalan, lain turun. Gitu. Masa Nabi, masa sempurnanya disampaikan syariat udah masa puncak. Apalagi Rasulullah wafat, ya udah turun. Memang ada yang bisa lebih naik prestasinya dibandingkan Rasulullah. Sekalipun itu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar istimewa. Tapi tetap kalau dibandingkan Rasulullah, paham ya? Itu lagi penurunan. Sayyidina Umar menurun lagi, Sayyidina Utsman menurun lagi, Sayyidina Ali wah makin banyak tuh. Mulai Sayyidina Utsman nih banyak perselisihan, mulai ada bibit-bibit perselisihan. Dibunuh kan Sayyidina Utsman ini. Sama siapa? Sama Muslim. Nah kan itu mulai pelik-pelik tuh ya, masalah pelik-pelik. Jadi jangan aneh. Kalau masalah pelik ada tuh memang dari zaman dulu ada. Yang selamat yang bisa menyikapinya dengan baik. Itu yang selamat. Wah sekarang para ulama ribut-ribut. Beda pendapat. Jangan, udah. Yang penting kita jangan ikut komentar, itu mah ulama, wilayah ulama. Oh kita cenderung sama ulama ini, sok ikut ulama ini. Jangan ikut mencemooh ulama itu misalnya. Selama ulama itu istiqomah, dia jaga sholat, jaga puasa, berpendapat nggak sembarangan, sesuai dengan ilmu yang dia punya. Pendapat itu bisa aja beda. Hati-hati ketika kita ikut wilayah yang bukan wilayah kita. Bukan. Kalau kita cenderung sama ulama ini, sok silahkan. Kan bukan ikhtilaf itu maksudnya rahmat. Sok aja. Corak itu nggak bakal bisa dihilangkan sampai datangnya Imam Mahdi ntar. Nggak ada mazhab. 4 mazhab nggak ada, 1 mazhab aja kalau dalam Imam Mahdi. Jadi selama belum datang Imam Mahdi, pasti beda. Nah sekarang sikap kita bagaimana memahami perbedaan gitu ya. Sok pasti orang cenderung sama siapa ya, ada kecenderungannya. Itu mah wajar-wajar aja. Sok saya cenderung selama dia istiqomah, bukan ulama dunia ya. Ulama dunia diwanti-wanti sama Imam Mahdi tuh ya disebutin ya. Para ulama akhirat itu pasti terus ngewanti-wanti umat tentang adanya ulama dunia. Nah itu mah udah memang tugas ulama, harus tahu oh ini yang layak diikutin, ini yang nggak layak diikutin. Kalau selama ulama itu ulama akhirat, ikutin. Beda pendapat ada aja. Itu satu keniscayaan bakal ada, nggak mungkin nggak ada. Gitu. Nah tadi balik lagi tentang sahabat Nabi. Jadi Nabi belain benar-benar tuh nggak tanggung-tanggung. Fabihubbi ahabbahum. Jadi barang siapa kata Rasulullah, jangan faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum.
barang siapa yang cinta pada mereka, para sahabat Rasulullah, fabihubi uhibbuhum, maka dengan kecintaanku aku akan cinta sama dia. Siapa yang cinta sama Nabi, dia bakal dapat cinta Nabi. Waman abghadhum fabibughdhi ubghiduhum. Nah, dan sebaliknya barang siapa yang benci mereka, maka dengan kebencianku aku akan benci mereka yang membenci mereka. Siapa yang benci sahabat Nabi bakal dapat benci Nabi. Nabi ini sahabat Nabi. Itu Nabi punya ikatan yang begitu kuat sama sahabat Nabi sampai dibelain begitu. Karena Rasulullah juga tahu bukan hanya bela-bela semata-mata membela, karena mereka memang orang-orang yang layak untuk dibela, sahabat Nabi. Waman azahum faqad azani. Barang siapa yang mengganggu mereka, menyakiti mereka, maka orang tersebut sudah nyakiti aku, kata Rasulullah. Nyakitin sahabat Nabi, ganggu sahabat Nabi, sama aja sudah ganggu Nabi. Waman azani faqad azallah. Lalu barang siapa yang ganggu aku, kata Rasulullah, berarti dia udah ganggu Allah. Waman azallah, waman azallah, maksudnya kita nggak bisa sampai mudarat sama Allah, nggak mungkin. Ini kata kiasan, artinya sudah berani sama Allah. Waman azallah fayushiku ayyahulah. Lalu barang siapa puncaknya yang mengganggu Allah, dalam arti berani sama Allah, fayushiku an yakhudha, khawatirnya dia akan ditindak oleh Allah. Nggak tahu tindakan Allah kayak gimana. Yang disebut sama Nabi, khawatirnya nih orang mungkin aja nih, khawatirnya dia dapat tindakan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah begitu ya tentang akidah kita pada para sahabat Nabi gitu. Semoga Allah berikan kita akidah yang kuat dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang nggak ada keraguan sama para sahabat Nabi. Bisa mencintai sahabat Nabi, berupaya mengenal sahabat Nabi, mengikuti apa yang diarahkan oleh para sahabat Nabi, muridnya Rasulullah SAW. Wallahu a'lam billahi taufiq wal hidayah wal ridha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.